bahas yaitu ruang vektor pada mata kuliah matriks dan ruang vektor. Adapun subpokok bahasanya akan dibahas yaitu ruang vektor umum, subruang, basis dan dimensi, lalu basis subruang. Ruang vektor umum. Misalkan terdapat 3 buah vektor yaitu vektor U, V, W berada di ruang vektor V dan KL elemen bilangan real. V dinamakan ruang vektor jika memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi untuk setiap vektor U dan V berada di ruang vektor, maka penjumlahan vektor U tambah vektor V ada di ruang vektor V. Yang kedua, berlaku sifat komutatif di sini bahwa penjumlahan vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Lalu yang ketiga, berlaku sifat distributif. Di sini bahwa vektor U tambah vektor V tambah vektor W sama dengan penjumlahan vektor U tambah V ditambah dengan vektor W. Yang keempat, jika terdapat vektor U0 berada di ruang vektor V, sehingga untuk setiap vektor U ada di ruang vektor V, berlaku vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor U sama dengan vektor U. 5. Untuk setiap vektor U di ruang vektor V terdapat negatif vektor U, sehingga vektor U tambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U tambah vektor U sama dengan 0 vektor. Lanjutannya, ruang vektor V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Misalnya untuk setiap vektor U ada di ruang vektor V dan K elemen bilangan real, maka K kali vektor U ada di ruang vektor V. Lalu yang ketujuh, K dikali dengan penjumlahan vektor U tambah vektor V sama dengan K kali vektor U tambah K kali vektor V. Yang ke-8, penjumlahan bilangan real K plus L dikali dengan vektor U sama dengan K kali vektor U tambah L kali vektor U. Yang ke-9, K dikali dengan perkalian L U vektor sama dengan L kali K kali U vektor sama dengan perkalian KL dikali dengan U vektor. Yang ke-10, 1 dikali dengan vektor U sama dengan vektor U. Contohnya, yang pertama, himpunan vektor Euclid dengan operasi standar atau operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Dengan notasinya bahwa Rn itu adalah ruang Euclid berorde n. Lalu, himpunan matriks berukuran M kali N. Dengan operasi standarnya yaitu penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Sehingga dapat dinotasikan matriks M berukuran M kali N. Yang ketiga, himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar. Dengan notasi polinomnya P, N, yaitu ruang polinom orde N. Jadi ketiga contoh ini merupakan ruang vektor. Ruang Euclid orde N. Operasi-operasi pada ruang Euclid orde N dapat dinyatakan dengan operasi yang penjumlahan, lalu perkalian dengan skala real sembarang, dituliskan seperti ini operasinya, lalu perkalian titik atau disebut Euclidean inner product, tulis seperti ini, panjang vektor didefinisikan oleh ini, kemudian jarak antara dua vektor dapat didefinisikan oleh Nah, berikut contohnya. Jadi diberikan vektor U dan vektor V, maka akan ditentukan panjang vektor masing-masing dan jarak antara kedua vektor tersebut. Nah, untuk mencari panjang vektor menggunakan operasi panjang vektor dapat dituliskan yaitu norm U vektor U dot U di pangkat setengah. Maka dapat diperoleh hasilnya yaitu dengan
mengkuadratkan masing-masing komponen pada vektor U sehingga diperoleh hasilnya 15. Kemudian sama halnya untuk vektor V, untuk mencari panjang vektor V atau norm V itu adalah juga dengan akar dari penjumlahan komponennya dikuadratkan, maka didapat hasilnya adalah akar 10. Sedangkan untuk mencari jarak kedua vektor antara vektor U dan V dituliskan dengan distance dari vektor U, V itu sama halnya dengan norm dari U dikurang vektor V. Sehingga dari sini, dengan mengakarkan selisih dari vektor U, kok setiap komponen di U dan V diselisihkan lalu dikuadratkan, maka akan diperoleh hasilnya sepertujuh. Nah, di sini misalkan W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. W dinamakan juga sebagai subruang V. Jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, maka syarat dari W disebut subruang dari V itu adalah harus memenuhi keempat operasi ini. Yang pertama, W itu tidak merupakan himpunan kosong. Yang kedua, W merupakan subruang dari V. Lalu jika vektor U dan V ada di ruang vektor W, maka vektor U tambah V itu juga ada di ruang vektor W. Lalu jika vektor U ada di ruang vektor W dan K elemen bilangan real, maka akan berlaku perkalian skalar, yaitu K kali vektor U ada di ruang vektor W. Di sini diberikan contoh, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2x2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Nah, dari contoh di sini akan ditunjukkan bahwa si W itu merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Maka untuk menunjukkannya akan diberlakukan 4 operasi yang tadi ya, 4 asumsi yang tadi. Nah, yang pertama, diambil vektor O, di mana vektor O itu merupakan matriks 2x2 di mana elemennya semua 0. Ada di W. Maka W itu bukan himpunan kosong karena ada matriksnya gitu. Yang kedua, dari sini jelas bahwa W itu merupakan subruang dari subhimpunan dari matriks 2x2 karena kan si W itu tadi adalah matriks yang berorde 2x2. Lalu yang ketiga, jika diambil sembarang matriks AB elemen W, nah misalkan A-nya seperti ini dituliskan, jadi si A ini sudah memenuhi dari himpunan si W ya, di mana matriks diagonalnya itu adalah 0. Nah, lalu matriks yang bukan diagonalnya itu suatu angka atau konstanta. Akan ditunjukkan bahwa penjumlahan dari A tambah B di sini dijumlahkan dan ternyata hasil penjumlahannya itu merupakan elemen dari W karena berbentuk matriks berorde 2x2 dan diagonal utamanya itu adalah 0. Kemudian untuk yang keempat, diambil sembarang matriks A elemen W dan K itu elemen real. Maka jika kita kalikan tadi K kali matriks A itu akan juga merupakan himpunan elemennya di W karena di sini matriks diagonalnya itu berisi elemennya 0. Sehingga ini menunjukkan bahwa KA itu ada di W. Sehingga W itu merupakan subruang dari matriks 2x2 karena memenuhi keempat asumsi tadi. Di sini contoh berikutnya akan diperiksa bahwa himpunan D yang berisi semua matriks orde 2x2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2. Nah, di sini kita lihat ya, misalnya diambil sembarang matriks A dan B. Di mana A tidak sama dengan B di sini ya. Matriks A-nya di sini diperoleh kan di sini katanya determinannya 0. Nah, di sini kan jelas bahwa determinan A itu 0 ya. Lalu ada matriks B seperti ini, jelas bahwa determinan dari B itu adalah 0. Nah, jika ditambahkan
matriks A tambah B akan diperoleh hasilnya seperti ini. Karena A tidak sama dengan B, maka dari sini akan dicari determinannya. Ternyata determinan dari A tambah B ini itu tidak sama dengan 0, sehingga D bukan merupakan subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U sama dengan K1 kali vektor V1 tambah K2 kali V2 tambah dengan Kn kali vektor Vn, di mana K1, K2 sampai Kn itu adalah skalar real atau konstanta. Ini diberikan contoh vektor U dan vektor V. Merupakan vektor-vektor di ruang dimensi 3. Apakah vektor-vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Nah, di sini diberikan vektor A, B, dan C. Maka akan dicek apakah vektor A, B, C ini merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Untuk penyelesaiannya, akan ditulis K1 kali vektor U tambah K2 kali vektor V sama dengan vektor A. Akan diperiksa apakah ada K1, K2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi. Maka dari sini akan dibentuk K1 kali vektor U. Nah, ini vektor U, lalu tambah K2 kali vektor V sama dengan vektor A. Nah, persamaan ini dapat ditulis juga menjadi seperti ini. Untuk mendapatkan nilai dari K1 dan K2, dilakukan proses dengan OBE. Sehingga diperoleh hasil OBE-nya seperti ini. Nah, lalu dari hasil OBE terakhir ini akan dilihat dari baris kedua bahwa K2 itu sama dengan 2. Sedangkan dari baris pertama yaitu K1 tambah setengah, K2 sama dengan 2. Dengan mensubstitusi K2-nya 2, maka diperoleh K1-nya itu adalah 1. Sehingga dari sini dapat dibentuk kombinasi linear dari vektor U dan V, yaitu vektor A sama dengan U vektor tambah 2 kali V vektor. Nah, dengan hal yang sama untuk pertanyaan yang B, di mana di sini akan dibentuk kombinasi linear vektor B yang terdiri dari vektor U dan V, maka akan dapat dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari K1 dan K2 dilakukan proses OBE. Dari proses OBE yang dilakukan sampai dengan yang terakhir ini, OBE yang terakhir diperoleh seperti ini. Nah, di sini pada baris ketiga itu, dari baris ketiga ini menunjukkan bahwa SPL ini tidak konsisten, artinya dia tidak mempunyai solusi. Sehingga tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi. Maka vektor B tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan V. Untuk yang bagian C, di mana vektor C-nya itu adalah vektor 0, 0, 0, 0. Nah, dengan memilih K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0, maka dapat ditulis kombinasi linear dari vektor C, yaitu K1 U vektor tambah K2 V vektor sama dengan C vektor. Artinya, vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Definisi membangun dan bebas linear. Diberikan himpunan vektor S, yaitu vektor V1, vektor V2, sampai dengan vektor Vn. Dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Contohnya, tentukan apakah V1, V2, dan V3 ini adalah membangun di ruang vektor V pada ruang dimensi 3.
Untuk penyelesaiannya diambil sembarang vektor di R3. Misalkan vektor U-nya itu terdiri dari komponennya U1, U2, U3. Maka dapat dituliskan vektor U sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali vektor V2 tambah K3 kali vektor V3. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Syarat agar dapat dikatakan kombinasi linear, STL tersebut harus mempunyai solusi atau konsisten. Dari matriks yang tadi dilakukan OBE, maka diperoleh hasil OBE-nya seperti ini. Agar STL ini konsisten, maka haruslah baris ketiga hasil OBE tersebut, yaitu U3 kurang U2 kurang U1 sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan pengambilan vektor sembarang atau disebut unsur-unsurnya bebas tak bersyarat. Dengan demikian, vektor-vektor tersebut tidak membangun ruang pada dimensi 3. Misalkan diberikan himpunan dari ruang vektor, yaitu vektor U1, vektor U2 sampai dengan vektor UN. Adalah himpunan vektor di ruang vektor V. S dikatakan bebas linear atau linearly independent jika SPL homogennya membentuk kombinasi linear dari K1 kali U1 vektor tambah K2 kali vektor U2 tambah sampai dengan Kn kali vektor UN sama dengan vektor 0. Hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan Kn sama dengan 0. Jika solusinya tidak tunggal, maka S dikatakan himpunan tak bebas linear atau disebut bergantung linear atau linearly independent. Berikut contohnya. Diberikan vektor U komponennya min 1, 3, 2 dan vektor A komponennya 1, 1, min 1. Apakah saling bebas linear di R3? Nah, maka dari soal yang diberikan dapat dibentuk kombinasi linearnya, yakni K1 kali U vektor tambah K2 kali A vektor sama dengan 0 vektor. Atau dapat disusun dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan solusi dari K1 dan K2, maka dibentuk matriks yang diperluas dari persamaan SPL tadi ya. Sehingga dilakukan OBE, maka akan diperoleh hasil OBE-nya di sini. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa K1-nya 0 dan K2-nya 0. Ini berarti vektor U dan vektor A adalah saling bebas linear. Contohnya, di sini diberikan 3 buah vektor A, B, dan C. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ketiga vektor tersebut saling bebas linear pada ruang dimensi 3? Maka dari 3 vektor itu dapat dituliskan kombinasi linearnya dengan membuktikan bahwa ketiga vektor itu saling bebas linear, yaitu 0 vektor sama dengan K1 kali A vektor tambah K2 kali B vektor tambah K3 kali C vektor. Dengan mengganti vektor A, B, dan C-nya, maka dari sini akan diperoleh matriks SPL-nya seperti ini. Nah, dari sini akan dicari nilai dari K1, K2, dan K3. Nah, untuk memperoleh nilai dari K1, K2, dan K3, maka dapat dilakukan dengan proses OBE. Maka diperoleh hasil OBE-nya seperti ini. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, dari hasil OBE terakhir tadi, dapat ditentukan bahwa K1, K2, K3 merupakan solusi tak hingga banyak. Jadi, vektor A, B, C adalah vektor-vektor yang bergantung linear. Basis dan dimensi. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S merupakan himpunan dari vektor U1, vektor U2 sampai dengan vektor UN merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. Jika kedua syarat berikut dipenuhi, yakni S membangun V, lalu S bebas linear. Berikut diberikan contoh. Tunjukkanlah bahwa himpunan matriks berikut diberikan matriks M terdiri dari 4 buah matriks yang berukuran 2 kali 2
merupakan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Maka dapat dituliskan kombinasi linearnya yakni K1 kali matriks yang pertama, lalu berikutnya tambah K2 kali matriks yang kedua, tambah K3 kali matriks yang ketiga, tambah K4 kali matriks yang keempat, itu sama dengan ABC. Nah, dari persamaan ini dapat diubah ke dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu dari matriks yang tadi dapat juga dituliskan bentuknya seperti matriks ini. Jadi di sini kelihatan matriks yang terdiri dari angka, lalu di sini variabel K1, K2, K3, K4, lalu di sini dia ABCD. Nah, dari matriks tersebut diperoleh bahwa determinannya adalah 48. Karena determinan matriksnya itu tidak sama dengan 0, maka SPL itu pasti memiliki solusi untuk setiap ABCD. Jadi kita tidak perlu mencari nilai ABCD-nya karena sudah kelihatan bahwa determinan matriks itu tidak sama dengan 0. Sehingga dari sini matriks M itu membangun matriks berukuran 2 kali 2. Lalu misalnya ketika diganti ABCD-nya sama dengan 0, maka dan determinannya matriksnya tadi, matriks koefisiennya juga tidak sama dengan 0, maka SPL homogen ini mempunyai solusi tunggal. Jadi M bebas linear. Karena M bebas linear dan membangun matriks berorde 2 kali 2, maka M merupakan basis bagi matriks berorde 2 kali 2. Ingat, basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Contohnya, di sini diberikan matriks berukuran 2 kali 2, himpunannya. Nah, ini juga merupakan basisnya, basis dari matriks 2 kali 2. Misalkan diberikan matriks A seperti ini, di mana baris kedua itu merupakan vektor baris, demikian juga nanti baris 1, baris ketiga. Lalu, kolom ketiga itu merupakan vektor kolom. Dari matriks A itu dilakukan OBE, maka diperoleh hasil OBE seperti ini. Perhatikan untuk kolom yang pertama dan kolom yang ketiga. Karena tadi hasil OBE-nya pada kolom pertama dan kolom ketiga itu membuat satu utama, sehingga kolom pertama dan kolom ketiga pada matriks A itu mempunyai basis ruang kolom, yaitu baris kolom ke-1 dan kolom ketiga yang dari matriks A. Sedangkan basis ruang baris diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A, lalu melakukan OBE pada A transpos. Maka jika tadi matriks A-nya ditranspos lalu dilakukan OBE, maka akan diperoleh hasil OBE-nya seperti ini. Kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama bersesuaian dengan matriks asal A. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris. Dimensi basis ruang baris sama dengan ruang kolom, dinamakan rank. Jadi, rank dari matriks A itu adalah 2 karena ruang barisnya juga 2, ruang kolomnya juga 2. Sehingga rank matriks A-nya adalah 2. Nah, berikut diberikan SPL homogen. Dari SPL homogen ini akan ditentukan basis ruang solusi dari SPL tersebut. Untuk menyelesaikannya, maka SPL itu ditulis dulu dalam bentuk matriks. Maka matriksnya dapat diperoleh seperti ini. Lalu, dengan melakukan OBE, maka hasil OBE-nya yakni diperoleh ini. Nah, dari hasil OBE ini akan didapatkan nilai dari PQRS. Nah, PQRS ini nilainya akan berbentuk parameter, di mana di sini parameternya A dan B. Dari solusi PQRS tadi, maka diperolehlah basis ruang solusi dari SPL tersebut, yaitu 1001 dan 0210. Sehingga dari sini, dimensi dari basis ruang solusi itu dinamakan nulitas. Dengan demikian, nulitas dari SPL tersebut adalah 2, karena hanya memiliki 2 basis ruang solusi.